Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggelia Setiawan. Di sini saya ingin menjelaskan mencegah masalah hubungan industrial di PT Pagar Makan Tanaman. Masalah yang dihadapi PT Pagar Makan Tanaman. PT Pagar Makan Tanaman menghadapi peningkatan turnover karyawan akibat ketidakpuasan terhadap sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Perusahaan juga kesulitan dalam merekrut karyawan baru karena reputasi buruk di kalangan tenaga kerja. Data turnover karyawan PT Pagar Makan Tanaman dan rata-rata industri Januari sampai dengan Oktober tahun 2023. Bisa dilihat sendiri datanya. Tabel di slide sebelumnya menunjukkan tingkat turnover karyawan di PT Pagar Makan Tanaman selama tahun 2023 dibandingkan dengan rata-rata turnover industri pada periode yang sama. Turnover karyawan mengacu pada persentase karyawan yang mengundurkan diri dalam suatu periode waktu tertentu. Turnover PT Pagar Makan Tanaman menunjukkan angka yang terus meningkat setiap bulannya, dengan puncaknya mencapai 14% pada bulan Oktober 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan menghadapi tingkat perputaran karyawan yang sangat tinggi yang bisa berdampak buruk pada stabilitas operasional dan produktivitas perusahaan. Rata-rata industri menunjukkan angka yang lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan dengan PT Pagar Makan Tanaman. Rata-rata turnover industri berada pada kisaran 3–5,5%. Jauh lebih rendah daripada tingkat turnover di PT Pagar Makan Tanaman. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi masalah internal yang menyebabkan karyawan lebih cenderung untuk meninggalkan perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial? Langkah 1, meningkatkan sistem penggajian. Perusahaan harus mengevaluasi kembali sistem penggajian agar lebih kompetitif dan transparan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan survei pasar untuk memastikan gaji yang ditawarkan sesuai dengan standar industri. Langkah kedua, fleksibilitas kerja. Menerapkan kebijakan kerja yang mendukung keseimbangan kerja dalam kehidupan work-life balance, seperti sistem kerja fleksibel atau kerja jarak jauh yang memungkinkan karyawan mengatur waktu dengan lebih baik. Langkah 3, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas terhadap perusahaan. Peran serikat pekerja. Sebagai perwakilan karyawan, serikat pekerja berperan sebagai wadah bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Mediasi konflik. Serikat pekerja juga berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan antara karyawan dan manajemen. Menyusun perjanjian kerja. Serikat pekerja berperan dalam menyusun dan memperbaharui perjanjian kerja bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, peran manajemen. Yang pertama yaitu mendengarkan aspirasi karyawan. Manajemen harus terbuka terhadap masukan dan aspirasi dari karyawan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Transparansi dalam keputusan. Manajemen perlu mengkomunikasikan keputusan penting yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan secara transparan. Yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik. Manajemen harus bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul antara karyawan dan perusahaan agar tidak menjadi masalah yang lebih besar. Praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Kebijakan yang jelas dan adil. Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang jelas dan adil dalam penggajian, insentif, dan perlakuan terhadap karyawan. Pengelolaan konflik yang efektif. Pengelolaan konflik yang cepat dan efisien membantu menjaga hubungan baik antara manajemen dan karyawan.
Komunikasi yang terbuka, menggunakan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan akan meningkatkan kepercayaan di kedua belah pihak. Rekomendasi, kebijakan, penggajian, dan insentif. Sistem penggajian yang kompetitif memastikan bahwa penggajian yang ditawarkan sesuai dengan standar industri dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Insentif berbasis kinerja menyediakan insentif berbasis kinerja untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Kejelasan dalam struktur penggajian memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana struktur penggajian dan insentif dihitung serta diperbaharui. Rekomendasi kebijakan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, program kesehatan menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarga mereka serta fasilitas kesehatan yang dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, kegiatan rekreasi, mengadakan kegiatan rekreasi atau team building untuk meningkatkan hubungan sosial dan kesejahteraan mental karyawan. Yang ketiga, konseling psikologis, menyediakan layanan konseling bagi karyawan yang membutuhkan dukungan emosional atau mental. Rekomendasi kebijakan, pelatihan, dan pengembangan karir. Program pelatihan reguler menyediakan pelatihan dan kursus reguler untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Rencana pengembangan karir membantu karyawan merencanakan jalur karir mereka dengan memberikan peluang untuk promosi dan pengembangan profesional. Memonitoring dan membimbing menyediakan program mentoring atau bimbingan untuk membantu karyawan yang lebih muda berkembang dalam karir mereka. Rekomendasi kebijakan peningkatan komunikasi internal. Yang pertama, rapat rutin. Mengadakan rapat rutin untuk mendiskusikan perkembangan perusahaan dan mendengarkan masukan dari karyawan. Yang kedua, platform komunikasi digital. Menggunakan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan efisien di antara seluruh karyawan. Yang ketiga, survei kepuasan karyawan. Melakukan survei kepuasan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi bersama. Mengatasi masalah reputasi perusahaan. Perbaikan lingkungan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Komunikasi yang terbuka tentang kebijakan baru, memberitahukan calon karyawan tentang perubahan-perubahan yang mendukung kesejahteraan mereka. Testimoni karyawan yang puas, menampilkan testimoni dari karyawan yang merasa puas dengan perubahan yang dilakukan untuk menarik perhatian calon karyawan. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan analisis, PT Pagar Makan Tanaman perlu melakukan perbaikan di 3 area utama untuk mengurangi turnover karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama, perbaikan sistem penggajian, evaluasi penggajian agar lebih kompetitif dan transparan serta sesuai dengan standar industri untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan, menyediakan kebijakan work-life balance dan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik, seperti asuransi kesehatan dan program kesehatan mental. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Meningkatkan komunikasi yang terbuka dan transparan untuk membangun keterlibatan karyawan dan menyelesaikan masalah lebih cepat. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan mengurangi turnover dan meningkatkan produktivitas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.